Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat kan ya. Alhamdulillah jika teman-teman semuanya diberi kesehatan hari ini. Kalau mungkin teman-teman hari ini merasa tidak enak badan, sakit, saya doakan semoga teman-teman bisa segera diberi kesembuhan dan diberi kesehatan agar bisa belajar dengan semangat dan sukses tentunya. Ya, saya akan memberikan materi yang masih ada kaitannya dengan materi yang waktu lalu. Waktu lalu kan kita membahas tentang etika atau adab berteman. Nah, kali ini kita membahas tentang bagaimana sih caranya kita membangun hubungan pertemanan yang sehat dan baik. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam ya mengenai pertemanan yang baik dan sehat itu, saya mengingatkan untuk teman-teman semuanya stay selalu ya di layar ini. Pernah nggak sih kamu mengalami hubungan pertemanan yang toksik atau yang salah kayak gitu? Apabila saat ini kamu mengalami atau merasakan hubungan pertemanan itu, kamu akan menjadi pribadi yang tidak berkembang. Justru kamu malah terjerumus pada hal-hal yang buruk. Bukannya saling menguatkan, tapi malah saling menjatuhkan. Bukannya saling mendukung, tapi malah saling berkompetisi. Yaitu adalah salah satu indikasi bahwa pertemanan kamu ini sedang mengalami hubungan yang toksik atau yang salah. Apabila kamu terus-terusan melakukan hal seperti ini, kamu akan tidak nyaman, menjadi pribadi yang buruk, selalu bertindak dan berperilaku yang negatif. Untuk motif ini sebenarnya banyak sekali ya faktornya, tapi saya di sini tidak menjelaskan bagaimana faktor dari hubungan yang toksik atau hubungan pertemanan yang salah. Tapi di sini saya hanya menjelaskan seperti apa sih hubungan yang sehat itu, hubungan pertemanan sehat, dan bagaimana cara membangunnya. Sebelum kita mengetahui bagaimana definisi dari pertemanan yang baik itu, ada kalanya kita mengetahui dulu nih sebenarnya definisi dari pertemanan itu apa sih. Definisi dari pertemanan itu sendiri adalah hubungan antara dua orang atau lebih memiliki hubungan yang khusus ya, sehingga dia dapat saling memberi, saling mendukung, saling menguntungkan, dan tidak pernah memikirkan kewajiban apapun. Lalu, bagaimana dengan pengertian dari pertemanan yang sehat atau healthy friendship? Healthy friendship atau pertemanan yang sehat adalah pertemanan yang mampu membuat diri sendiri, diri seseorang itu tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik dalam setiap harinya. Jadi tidak hanya hari ini saja, tapi berkelanjutan seperti itu. Pertemanan yang positif itu ya, yang baik itu juga memiliki arti bahwa dalam hubungan pertemanan itu harus memberikan arah yang positif atau harus memberikan pengaruh yang positif. Dan hal itu, pertemanan itu saling melengkapi dalam suka maupun duka. Jadi tidak hanya ketika kita seneng, ketika kita punya banyak uang, happy gitu. Pertemanan itu tidak hanya seperti itu, tapi ketika kita sulit, kita jatuh, kita down, pertemanan itu selalu ada dan saling menguatkan. Bayangin nih, kita di posisi yang kita suka memberikan semangat kepada teman kita, pujian. Nah, teman kita tuh tidak pernah seperti itu gitu. Jadi hanya hubungan satu arah. Pasti kebayang dong, capek banget rasanya, lelah secara emosional. Kok teman kita kok nggak bisa menghargai kita juga gitu. Padahal kita juga sudah berbuat baik seperti itu. Nah, hubungan pertemanan yang baik pula itu tidak mengenal yang namanya backstabbing. Backstabbing itu sendiri maksudnya adalah menjelek-jelekan. Jelek-jelekannya itu di belakang kita ya. Kalau toh memang kita tidak suka dengan teman kita, ya entah itu dalam perilakunya, sifatnya, karakternya, kita itu berbicara langsung secara asertif dengan baik, dengan bahasa yang sopan juga santun. Nah, dan juga tidak yang harus diam terus seolah kita menjelekkan di belakangnya, ataupun kita agresif gitu ya, berkata kasar di depan dia. Tapi bagaimana kita secara bijak di depan dia mengatakan, nah ini loh kamu salah, seperti itu, kamu tuh harusnya seperti ini. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana hubungan pertemanan yang baik, yaitu tidak mengenal kata backstabbing atau perilaku yang backstabbing. Dan hubungan pertemanan yang baik yang terakhir adalah kita mampu menghargai setiap batasan-batasan yang dimiliki oleh teman kita. Begitupun juga teman kita mampu menghargai setiap batasan yang dimiliki oleh kita. Satu contoh adalah dalam pertemanan yang baik itu
teman-teman bisa menghargai bagaimana ruang privasinya, menghargai bagaimana karakternya. Mungkin karakternya aduh kok kayak gini ya kan, sangat nggak banget nih buat kita gitu. Kita harus hargai itu, seperti itu. Untuk manfaatnya, akhirnya di sini kita bisa mengatur perilaku yang harus kita lakukan. Misalkan contoh di sini, misalnya kamu ini termasuk orang yang males gitu, terus kamu juga suka bolos. Nah, suatu ketika kamu dimasukkan di sekolah yang sangat menerapkan disiplin dan teman-teman kamu juga orang-orang yang rajin gitu, tidak pernah membolos. Ya mungkin adalah 1-2, tapi mayoritas di situ teman-teman kamu termasuk orang yang disiplin, termasuk anak-anak yang pintar-pintar seperti itu. Kira-kira kamu seorang diri di situ yang bolos dengan mayoritas pertemanan yang sangat disiplin dan rajin, akan juga tertular atau tidak? Nah, pasti tertular kan. Hal itu sama juga sih, sama seperti istilah atau kata ya, cuman dengan seorang penjual minyak wangi, kita juga akan terciprat wanginya. Dan begitupun juga kalau kita berteman sama orang yang malas, nggak punya tujuan hidup, pasti kita juga akan sama seperti mereka. Karena ada salah satu kata ya dari bahasa Arab, sohibu sohib. Teman itu menarik ya. Dengan siapa kita berteman, maka kita akan tertarik olehnya gitu. Jadi perlu banget ya kita tuh memiliki hubungan pertemanan yang baik agar kita bisa nih mengatur, oh nanti perilaku aku seperti ini gitu. Aku punya kemampuan self control yang baik. Seperti itu ya. Ya setelah panjang lebar kita membahas seperti apa itu hubungan pertemanan yang baik, di sini kita juga perlu nih cara untuk membangun hubungan pertemanan yang baik dan sehat itu. Yang pertama adalah carilah teman yang bisa mensupport kamu. Teman yang secara emosional kamu juga akan merasa lebih nyaman, tenang dalam menjalankan hidup kamu. Dan ini pun juga berguna untuk kamu ya. Kamu juga jangan hanya menuntut teman kamu yang baik, tapi kamu juga harus bisa mensupport mereka. Jadi ada hubungan timbal baliknya seperti itu. Nah, yang kedua ini berkaitan ya dengan yang pertama, yaitu cari teman yang bisa memberikan hubungan timbal balik yang positif. Sama yang saya jelaskan tadi, bahwa harus ada hubungan timbal balik di dalamnya. Tidak hanya kita yang menuntut, wah teman kamu ini, teman aku ini harus yang selalu mengerti aku, harus bisa mensupport aku. Tapi kamu juga harus mensupport dia gitu, biar dia juga senang sama kamu dan awet hubungan pertemanan kamu seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu cari teman yang memiliki mimpi, hobi, atau tujuan yang sama. Nah, itu punya hobi yang sama atau kamu punya mimpi menjadi dokter, menjadi tentara seperti itu ya. Terus kamu ketemu juga teman yang sama. Artinya kan kamu bisa tumbuh bareng-bareng dengan teman kamu. Nah, yang keempat yaitu carilah teman yang bisa menerima kamu secara apa adanya. Karena lelah banget ya kalau misalkan kita memiliki teman yang selalu menuntut ini itu, nah terus juga tidak sesuai dengan apa yang kita miliki, bisanya mampunya hidup seperti ini. Nah, haruslah cari teman-teman kamu yang bisa menerima kamu, karena capek banget pastinya kalau kamu mendapati seorang teman yang selalu menuntut ini itu harus sesuai dengan ekspektasinya seperti itu. Untuk kesimpulan hari ini adalah bahwa penting sekali kita memiliki hubungan pertemanan yang baik gitu kan. Bukan hubungan pertemanan yang toksik atau yang salah atau yang melelahkan emosional kita, karena itu akan memberikan dampak yang positif dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi kita. Nah, jangan lupa selalu untuk juga memberikan hubungan yang timbal balik pada teman kita agar mereka juga nyaman nih dengan kita, terus bisa memiliki hubungan pertemanan yang awet dan langgeng. Seperti itu ya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah kita membahas tentang skill bergaul dengan siapapun ya. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan memberikan kesadaran untuk teman-teman memiliki hubungan pertemanan yang baik, atau kalian ini termasuk orang yang toksik. Nah, berarti kalian juga harus segera menyadari dan merubah itu. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.